Selamat morning, good pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa kembali berkumpul di ruang kelas belajar. Walau virtual, semoga tidak mengurangi semangat belajar kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung merelakan sedikit waktu kerjanya untuk belajar hal baru. 15 menit ke depan kita akan belajar bagaimana sih merubah aktivitas harian atau proses kerja di lingkungan kita menjadi digital, khususnya untuk flow permohonan dan approval. Digitalnya dengan apa? Dengan SharePoint dan Power Automate dan beberapa fasilitas Microsoft 365 lainnya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Di sini ada flow keluar kantor PQE secara digital, tadinya masih hard copy. Jadi formnya nanti menggunakan Microsoft Form, terus ada approval menggunakan Microsoft Teams dengan bantuan Power Automate kita jadikan digital. Terus ada 2 approval manager, terus tim gugus tugas. Nah, setelah itu akan ada rekap online secara sistem ke SharePoint. Jadi admin tidak perlu merekap dari hard copy untuk di Excel, direkap di Excel. Seperti itu. Sebelum kita mulai materinya, ada baiknya kita berdoa dulu. Mohon diaminkan saja. Yang pertama, semoga acara ini lancar sehingga banyak hal yang dapat kita pelajari. Amin. 2, semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami. Yang ketiga, dan apa yang kita pahami semoga bermanfaat buat kita dan orang lain. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum mengenal keluarga Microsoft, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini saya Hendro Nurman Prasetyo. Helpful. Semoga saya bermanfaat, semoga saya tetap baik, semoga saya tetap positif, tapi bukan positif COVID. Saya dinas di PQE Division, dan ini beberapa account sosmed saya. Di sana di IG ada video-video real, dikit tips-tips, ada juga versi panjangnya di YouTube, dan ada link-linknya nanti di Facebook. Sudah kenal siapa saya? Kita berkenalan dengan keluarga Microsoft 365. Nah, ini loh, ada 18 keluarga Microsoft 365. Yang general use-nya kita masih pakai, biasanya orang pakai Outlook, Excel, PowerPoint, Microsoft Word mungkin ya kepake juga. Nah, di workshop ini kita akan belajar 2 keluarga lainnya, yaitu SharePoint dan Power Automate. Mengapa sih kita harus belajar di workshop ini? Nah, ini ada gambar. Siap, semoga bisa menjelaskan. Ada yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Yes, benar. Banyak sumber daya tapi tidak tahu cara menggunakannya. Jadi terima kasih lagi Bapak Ibu sudah gabung di workshop ini. Kesempatan ini kita akan belajar mengetahui lebih dekat 2 anggota Microsoft 365, yaitu SharePoint dan Power Automate. Nah, kenapa? Apakah akan perlu budget? Yes, tidak perlu budget, karena ini masih satu aplikasi Office 365. Ini peningkatan pemanfaatan aplikasi Office 365. Saya melakukan survei sebelum workshop ini. Yes, dan ini hasilnya. Untuk Microsoft Form dan Microsoft Teams 100% sudah menggunakan yang ikut di kelas ini. Namun SharePoint baru 25% dan Power Automate masih 0. Nah, kita mulai dulu dengan membuat form online di Microsoft Form. Kita simak video berikut. Sebagai gambaran, saya sudah bikin 3 pertanyaan di Microsoft Form. Ini tampilannya di mobile version. Nama Anda, nama training, terus nama atasan atau email atasan untuk approval. Seperti itu. Kenapa tidak dicoba? Silakan Bapak Ibu coba sebentar. 2 menit. Oke. Ada kendala? Oke. 3, 2, 1. Alhamdulillah tidak ada kendala.
Tahapan berikutnya adalah bagaimana sih membuat control table di SharePoint Online. Nah, kita simak video berikut. Nah, kita bisa di browser, kita googling saja SharePoint 365. Kita bisa masuk ke Office 365, kita sign in. Kita bisa login menggunakan akun kita 365. Kita masukkan password. Yes, kita langsung sign in. Yes. Oke, ini keluarga 365. Kita perlu SharePoint, kita klik SharePoint. Saya sudah punya rumah di SharePoint namanya Tango Sierra Alpha Delta. Saya bisa masuk ke sana. Baru kita bikin sebuah kamar atau list control table. Kita new list. Nah, listnya pun kita bisa dari template. Yes, kita bikin langsung dari yang blank, yang kosong. Kita kasih nama pengajuan training PQE. Saya create. Oke. Nah, title sudah bawaan, jadi kita bisa manfaatkan. Kita rename, kita ganti menjadi status. Jadi kita tahu kalau pengajuan ini sudah di approve atau belum. Saya tambahkan add column lagi, mirip kayak Excel, add column. Ini saya bikin person karena ini akan nama Anda. Tadi boleh ditunjukkan foto profilnya. Terus saya add column lagi. Saya pilih type-nya sekarang choice karena ini adalah nama training. Tadi nama trainingnya saya sudah ada pilihan. Yang pertama adalah Microsoft Excel, dan kedua Microsoft PowerPoint, yes. Ketiga Microsoft SharePoint. Okay. Mungkin bisa kita tambahkan others. Okay. Untuk warna mungkin saya sesuaikan dikit. Excel identik dengan green and PowerPoint red. Mungkin ini rada blue gitu ya. Oke, othersnya saya ganti. Oke, terlihat lebih bagus. Saya save. Oke, pertama saya punya tadi Microsoft Form. Yang kedua saya punya Microsoft SharePoint-nya. Kenapa tidak dicoba? Why not try? Oke, Bapak Ibu, ada kendala. Oke, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Tahapan terakhir adalah kita membuat otomatis flow dengan Power Automate. Oke, kita simak video berikut. Jadi di SharePoint list tadi kita klik integrate Power Automate, kita create flow. Kita see detail more gitu ya, see more, terus kita bisa more templates. Nah, di sini kita ketikkan saja SharePoint sudah ada. Kita butuh form karena kita akan connect ke Microsoft Form, dan kita butuh approval. Jadi saya ketikkan semua, enter, dan saya ambil yang pertama ini. Yes. Microsoft 365 akan melakukan sinkron dengan account kita. Yes. Kalau sudah centang semua, kita bisa klik continue. Oke. Dan rangka flow kita akan disiapkan oleh Microsoft. Oke. Jadi kalau ada yang submit di Microsoft Form, kita arahkan dulu yang dimana tadi adalah yes, ini dia form online pengajuan training PQE. Saya pilih itu, sesuaikan dengan nama yang tadi Anda Bapak Ibu bikin. Oke, sama. Nah, ini approvalnya bisa approval seluruhnya, misalkan ada 3, bisa 3-tiganya atau bisa salah satunya. Title-nya saya kasih approval pengajuan training. Siap. Nah, assign-nya, nah tadi kita bikin dynamic, jadi dari pilihan yang di Microsoft Form juga. Detailnya kita bisa sesuaikan.
mohon approval, terus saya enter di bawahnya nama pengaju. Ini saya bikin dynamic, isinya sesuai dengan yang diisi di Microsoft Form, nama pengaju yaitu nama Anda. Terus di bawahnya mungkin saya tambahkan nama training, nama training, dan dynamic juga berdasarkan yang diisi di form. Nah, ini conditionnya. Jadi flow berikutnya adalah conditionnya. Kalau responnya approve, maka kita langsung melakukan update di SharePoint. Kita cari create item. SharePointnya tadi adalah rumahnya Tango Sierra Alpha Delta. Terus listnya adalah pengajuan training PQE. Kita arahkan ke sana, arahkan ke rumahnya Tango, kamarnya di pengajuan training. Nah, isi statusnya kita bisa tulis nih, kalau sudah approve ya udah kita ketikkan saja approve. Yes, approve. Terus ya, nama Andanya kita isi sesuai dengan yang disubmit di form, nama Anda, dan nama trainingnya kita sesuaikan, kita pilih custom, sesuaikan dengan nama training yang dimasukkan di Microsoft Form. Nah, Anda bisa menambahkan juga flow berikutnya, misalkan send an email. Jadi kalau ada approvalnya sudah dilakukan, maka dikirim email. Oke, cukup untuk kali ini kita belajar sampai di update saja Microsoft SharePoint-nya. Saya save dan kita coba terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke form. Kita coba dulu. Review, kita ke mobile version. Nama saya Hendro Nurman Prasetyo. Oke. Mungkin trainingnya saya bisa pilih salah satu dari sini. SharePoint, saya pilih SharePoint. Nah, ini nama approvalnya bisa dibikin opsi lebih banyak. Saya submit. Oke, thanks. Saya akan cek dulu di Microsoft Teams saya apakah ada approval masuk. Yes, di sini ada approval masuk paling atas dan notifnya baru muncul. Kita cek, ini kayak yang baru tadi kita masuk. Yes, benar. Mohon approval, nama pengaju Hendro, nama training Microsoft SharePoint. Saya bisa kasih komen. Yes, misalkan sesuaikan dengan schedule new model gitu atau apapun. Oke, kita ketikkan komen. Yes. Saya approve. Oke. Setelah di approve, kita bisa cek SharePoint kita. Ya, kita refresh apakah sudah masuk pengajuannya. Oke, sudah masuk. Berarti kita berhasil, alhamdulillah. Kenapa tidak dicoba? Oke, ada kendala Bapak Ibu? 3, 2, 1. Oke, terima kasih, alhamdulillah tidak ada kendala. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun waktu juga yang membatasi. Tapi izinkan saya sebelum closing nih, saya bercerita sedikit apa itu manajemen pengetahuan, knowledge management. Knowledge management ini yang saya tonton di YouTube ada 3 COS. Yang pertama adalah capture. Jadi kalau Bapak Ibu baru melihat video, baru membaca, itu bukan knowledge, baru information. Terus gimana mau jadi knowledge? Tahapan keduanya adalah organize. Jadi Bapak Ibu tuliskan, merekap, diorganize. Nah, apakah itu sudah jadi knowledge? Ternyata belum juga. Kapan jadi knowledge? Ketika tahapan 3 Bapak Ibu share. Nah, terus sudah ditulis, sudah dapat ilmu, ditulis, Ibu Bapak Ibu bagi. Dan jangan takut ilmu kita berkurang saat kita berbagi. Malah cara terbaik mengikat ilmu adalah dengan berbagi. Jadi harapannya hasil training ini dapat di-share, dibagi agar lebih banyak yang kita dorong ke proses digital di AHM. Selamat belajar hal baru, selamat berdigitalisasi. Hatur nuhun, matur suwun, matur suksama, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.